Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Heru Wijayanto Ari Pradono dan Bapak Surya Sahadi sebagai dosen pengampu Etika Profesi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok mahasiswa dari kelas 6 SIM A akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi ini. Next. Jadi pada mata kuliah ini, kami ditugaskan untuk membuat sebuah proyek Etika Sistem Informasi yang mengangkat sebuah tema untuk membuat sebuah artikel yang mengangkat tema etika sistem informasi. Jadi pada kesempatan kali ini judul proyek kami adalah analisa penyalahgunaan teknologi informasi terhadap penipuan peminjaman online. Next. Sebelumnya perkenalkanlah kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Dayton dengan NPM 1931105. Kemudian ada Christopher Komali dengan NPM 1931045. Dan kemudian ada Alwan Ediway dengan NPM 1931035. Kemudian Kelvin Chua 1931010, Sanata Limanto 1931048, dan Chayan Remington 1931107. Dan kami semua berasal dari angkatan 2019. Next. Dalam presentasi proyek kali ini akan ada beberapa poin yang akan kami bahas pada presentasi ini. Yang pertama merupakan pembahasan yang merupakan berisi tentang penjelasan singkat mengenai etika profesi sistem informasi yang akan disusul dengan poin gagasan yang berisi tentang rancangan atau gagasan dari artikel ilmiah yang akan kami buat. Next. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu etika itu sendiri. Jadi etika profesi sistem informasi merupakan sebuah hal yang harus kita pahami sebagai generasi muda yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang jurusan satu ini. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya, serta menegaskan mana yang benar atau salah dengan baik atau buruk. Dengan adanya pemahaman terhadap etika profesi sistem informasi ini, maka pekerjaan yang jalani mereka kelak akan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Sanata. Jadi, pembahasan tentang etika pada profesi sistem informasi. Profesi pada semua bidang pasti memiliki aturan dan tata cara masing-masing. Di sini, saya akan menjelaskan secara spesifiknya pada bidang teknologi informasi. Etika pada profesi sistem informasi ini berpengaruh terhadap self-control atau tindakan yang dilakukan pihak tersebut terhadap pekerjaannya di bidang ini. Nah, contoh-contoh etika profesi dalam bidang teknologi informasi antaranya adalah tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Contohnya menggunakan komputer untuk penipuan dan sebagainya. Yang kedua itu tidak mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Dalam dunia kerja seringkali komputer akan digunakan oleh beberapa orang. Nah, lebih baiknya jika kita tidak mencampur pekerjaan kita dengan orang lain. Yang bersambung juga pada ketiga, yaitu tidak mengintip file orang lain. Nah, dalam pekerjaan juga komputer akan di-share sehingga file lebih bagusnya untuk keperluan masing-masing aja dan tidak usah melihat yang tidak penting. Dan yang keempat adalah tidak menggunakan komputer untuk mencuri informasi-informasi terkait perusahaan. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi yang telah diberikan oleh user tersebut. Oke, itu saja dari saya. Next. Baik, saya Christopher Komali akan melanjutkan dari Sanata. Etika profesi informasi sangat berkaitan erat dengan teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang biasa disebut sebagai TI merupakan teknologi yang selalu berkembang dengan baik secara revolusioner atau yang bisa kita lihat pada perkembangan perangkat keras dan evolusioner yang bisa kita lihat pada perkembangan perangkat lunak. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, munculnya berbagai permasalahan dalam penerapannya di masyarakat. Maka dari itu diperlukannya etika dalam penerapan teknologi informasi tersebut. Dengan adanya etika, diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana menggunakannya dengan baik dan benar agar terhindar dari kejahatan dunia maya atau yang biasa disebut sebagai cybercrime. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada alasan. Topik yang kami pilih adalah analisa penyalahgunaan teknologi informasi terhadap penipuan peminjaman online. Alasan kami memilih judul ini adalah akhir-akhir ini banyak sekali kejahatan yang terjadi dengan memanfaatkan informasi pribadi orang lain untuk melakukan peminjaman online. Bisa kita lihat berita pada saat ini, berita tersebut kami ambil dari website Liputan 6. Sekarang ini lumayan banyak perusahaan pinjam online
yang menawarkan jasanya secara ilegal. Perusahaan tersebut menawarkan jasanya dengan mengirimkan SMS dan WhatsApp kepada pengguna, dan apabila ada yang memakai jasa pada perusahaan tersebut dan tidak mampu membayar, maka orang tersebut akan diteror, diancam, disebar informasi pribadinya. Oleh karena itu, diperlukan etika untuk para pengguna dan pengelola dari pinjaman online tersebut. Oke, jadi selanjutnya adalah etika untuk pengguna teknologi informasi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai pengguna agar terhindar dari penipuan pinjaman online. Ada beberapa, yaitu pertama, jangan asal memberikan informasi pribadi kita kepada orang lain. Yang kedua adalah waspada dengan pinjaman yang cepat cair dan memberikan bunga yang tinggi. Ketiga, pahami risiko yang diterima, jangan sembarangan meminjam. Keempat, lakukan riset pada perusahaan pinjaman online tersebut, apakah sudah terdaftar di OJK atau enggak. Yang terakhir, yang kelima, yaitu hindari perusahaan yang memberikan prosedur yang tidak jelas dan teruji. Oke, jadi selanjutnya untuk etika pengelola akan dijelaskan oleh saya, Kelvin. Jadi sebagai seorang pengelola atau sebagai pemilik platform dari fintech atau aplikasi dan lain-lain untuk meminjamkan peminjaman online, ada beberapa hal yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama adalah menggunakan prosedur yang jelas dan lengkap. Jadi sebelum sebuah user atau sebuah masyarakat meminjam, kita harus memberikan mereka bagaimana sanksi peminjamannya, prosedur yang jelas dan lengkap. Yang kedua adalah pastikan data yang diberikan pengguna merupakan data asli. Jadi kita harus memastikan data yang diupload oleh pengguna tidak menggunakan data orang lain yang mereka dapatkan secara gratis dari internet. Yang ketiga adalah memberikan sanksi yang tepat jika mereka terlambat membayar ataupun ketahuan melakukan hal-hal ilegal seperti menggunakan data orang lain dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menjaga kerahasiaan data pengguna. Kerap kali yang bermasalah adalah sebuah platform mengancam penggunanya karena tidak membayar dengan ancaman akan menyebarkan data-data penggunanya. Dan hal ini bukan merupakan hal yang baik. Jadi sebuah pengelola juga harus menjaga kerahasiaan data pengguna. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya penipuan peminjaman online di masyarakat dapat menyebabkan efek yang berlangsung kepada korbannya, karena korbannya itu akan diancam habis-habisan oleh sang platform tersebut. Banyak pula masyarakat kita yang tidak menyaring platform atau bisa disebut fintech, financial technology ini atau penyedianya yang benar, dan berakibat banyaknya penipuan dan penyalahgunaan data. Pengelola platform peminjaman online juga harus bisa meyakinkan dan membuat sebuah prosedur lengkap agar tidak terjadi masalah yang kritis. Harapan kami, masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi di zaman modern ini. Next. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai topik yang akan kami bahas pada mata kuliah etika profesi sistem informasi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.